Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi tentang hubungan protein dengan produksi telur unggas. Slide selanjutnya, Mas. Yang anggotanya yaitu saya sendiri, Akbar Distia, dan Disatria, Irfan Wibowo, Diah Trimurti, Tinito Aditya Jaksel, Sodik Awaludin Ramadan, Ahmad Rifki Rizaludin, dan Rian Cahyono Putra. Oke, materi pertama dibacakan Mas Rian. Ya, Waktu terima dan tempat kasih saya waktunya. persilakan. Langsung saja ya, ini protein. Protein adalah zat senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang berhubungan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein memiliki beberapa kandungan, di antaranya karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur serta fosfor. Ya, terima kasih Mas Rian. Selanjutnya materi dibacakan oleh Mas Ahmad Rifki. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Mas Ahmad Rifki, ada nggak? Yang selanjutnya yaitu manfaat protein bagi ternak. Berikut adalah manfaat protein bagi ternak. Manfaat yang pertama, protein ini berfungsi untuk memperbaiki dan menggantikan sel tubuh yang rusak, terutama pada sapi yang sudah lanjut usia. Lalu manfaat yang kedua, protein bagi ternak ini berperan dalam membantu pertumbuhan atau pembentukan sel-sel tubuh, contohnya pada pedet dan sapi muda. Terima kasih Mas Rifki. Selanjutnya Mas Sodik, waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Ada struktur protein. Struktur protein terdiri atas beberapa macam, sehingga wakil satu terlihat kompleks atau rumit. Terdapat 4 unsur struktur protein, di antaranya yang pertama, struktur primer merupakan ikatan-ikatan terdiri dari asam amino membentuk protein tersebut. Kedua, struktur sekunder yang terdiri dari ikatan hidrogen antara gugus-gugus amina pada rantai samping asam amino, sehingga membentuk lipatan-lipatan, misalnya membentuk alkain. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya Mas Tinito. Selanjutnya struktur tersier merupakan interaksi struktur sekunder yang satu dengan struktur sekunder yang lain melalui ikatan hidrogen, ikatan ion atau ikatan disulfida. Struktur kuartener dengan melibatkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu protein. Pada peristiwa ini kadang-kadang terselip molekul atau ion lain yang bukan merupakan asam amino. Misalnya pada hemoglobin yang pada proteinnya terselip ion Sp3+. Ya, terima kasih Mas Tinito. Selanjutnya dibacakan oleh Mbak Diah Trimurti. Waktu dan tempat saya persilakan. Sifat protein. Protein memiliki 4 sifat asli, diantaranya sulit larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Yang kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau busa. Yang ketiga, bersifat amfoter karena membentuk ion Zwitter. Pada titik isoelektriknya, protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dari pelapnya. Yang keempat, dapat mengalami kerusakan atau terdenaturasi akibat pemanasan. Ya, terima kasih Mbak. Yang selanjutnya dibacakan oleh Mas Irfan Wibowo. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Terima kasih Mas. Hubungan protein terhadap produksi telur.
Jadi terdapat 22 jenis asam amino dalam protein tubuh dan semuanya itu penting. Secara fisiologis, unggas tidak dapat mensintesa sebagian dari asam amino. Oleh karena itu, asam amino tersebut harus diberikan lewat makanan. Memproduksi telur membutuhkan protein. Kegiatan produksi telur akan mengarahkan semua unsur gizi yang ada untuk hidup, pokoknya, dan produksi secara simultan. Indikator penentu produktivitas telur banyak dipengaruhi oleh kandungan nutrisi pakan, konsumsi pakan, dan umur. Terima kasih, Mas. Selanjutnya, Mas Dandi. Waktu dan tempat saya persilakan, Mas. Kekurangan asupan protein dan energi menyebabkan tertularnya kapasitas genetik tubuh sehingga ternak tumbuh kurang optimal. Sebaliknya, apabila asupan protein dan energi berlebih, ternak akan mengeluarkan kelebihan protein tersebut sehingga merupakan pemborosan. Jika kebutuhan energinya sudah terpenuhi, ayam akan berhenti makan. Apabila ternak unggas mulai bertelur, peningkatan kebutuhan protein, vitamin, dan mineral per hari karena dipergunakan dan disimpan dalam telur. Bila kekurangan protein dan kebutuhan asam amino tidak terpenuhi, maka protein telur menurun dan turunnya daya tahan. Semakin meningkatnya energi dan protein, maka akan semakin tinggi produksi telur, menghasilkan konsumsi pakan dan konversi pakan yang optimal. Terima kasih, Mas Dandi. Slide selanjutnya, Mas. Bobot telur ditentukan oleh asupan protein pada masa bertelur. Sehubungan bahwa bobot telur dipengaruhi oleh bobot albumin dan kuning telur, yang sebagian besar terdiri dari protein. Oleh karenanya tinggi asupan protein menyebabkan tingginya bobot telur. Bobot telur tidak hanya dipengaruhi oleh kuantitas ransum yang dikonsumsi, namun kualitas ransum yang juga berperan penting, khususnya kandungan protein yang terdapat dalam ransum. Tinggi putih telur ditentukan oleh bahan utamanya, yaitu ovium, dan pembentukan ovium itu ditunjang dari konsumsi protein. Unit ditentukan berdasarkan keadaan putih telur, yang korelasi antara bobot telur gram dengan tinggi albumin telur mm. Kemudian protein dapat mengakibatkan menurunnya besar telur dan jumlah albumin telur. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.